Semakin dibicarakan, semakin menemui jalan buntu. Demikianlah, wacana gencatan senjata Rusia-Ukraina bukannya berakhir di meja perundingan, tapi justru menjadi ajang unjuk kekuatan Moskow untuk melanjutkan intervensinya. Menjelang pembicaraan Vladimir Putin dan Donald Trump yang dijadwalkan, Rusia melancarkan serangan drone terbesarnya sejak perang skala penuh terhadap Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, 273 drone peledak dilaporkan menghantam sejumlah wilayah termasuk Kiev, Dnipropetrovsk, serta Donetsk antara Sabtu malam hingga Minggu pagi. Mengetahui kelanjutan eskalasi, seperti inilah fakta di balik serangan drone terbesar, berikut dampak lanjutan yang dapat dilaporkan. Rusia luncurkan serangan drone terbesar. Rusia dan Ukraina menggelar negosiasi damai di Istanbul, Turki pada Kamis 15 Mei 2025, pertemuan pertama dalam 3 tahun terakhir sejak konflik bersenjata antara kedua negara dimulai. Sekilas ada harapan untuk kesepakatan damai, tetapi sangat disayangkan karena beberapa hari setelah perundingan Rusia justru meluncurkan serangan drone terbesarnya. Melansir Politico, Moskow mengirim 273 drone ke Ukraina dalam serangan yang memecahkan rekor pada Minggu dini hari, hanya 2 hari setelah Presiden Putin mengabaikan perundingan gencatan senjata dengan pemimpin Ukraina di Turki. Rekor sebelumnya terjadi pada tanggal 23 Februari 2025 ketika Rusia meluncurkan 267 drone ke Ukraina. Tidak hanya menyoroti skala, Angkatan Udara Ukraina menyebut dalam keterangan bahwa Rusia tampaknya menggunakan banyak pesawat nirawak tipu dalam serangan pada Minggu dini hari itu. Sebab hampir setengah dari kendaraan penyerang menghilang begitu saja dari sistem radar, meski ada juga yang berhasil dicegat. Seorang wanita gugur di wilayah Kiev, sementara serangan itu juga menargetkan wilayah timur Dnipropetrovsk dan Donetsk, kata para pejabat. Sirene meraung selama 9 jam di Kiev. Apa yang diketahui tentang konsekuensi serangan drone Rusia dapat dilihat dari kerusakan yang ada. Tapi lebih dari itu, dampak psikologis yang mengancam kehidupan biasa masyarakat sipil menjadi bagian tak terpisahkan dalam peperangan. Menurut laporan RBC Ukraine, pasukan pertahanan udara, unit perang elektronik, dan kelompok penembakan bergerak menangkis serangan udara. Sebanyak 88 drone di wilayah timur, utara, dan tengah negara itu berhasil ditembak jatuh, sedang 128 drone pengalih lainnya menghilang dari radar tanpa menimbulkan kerusakan. Akibatnya, peringatan serangan udara berlangsung selama 8 jam 54 menit di Kiev. Video yang beredar secara daring juga memperlihatkan kerumunan orang berkumpul di metro kota pada pagi hari karena sebuah drone terbang di atas kota. Ledakan terdengar beberapa kali sepanjang malam dan pasukan pertahanan udara aktif di ibu kota. Beruntung karena serangan malam kali ini tidak menimbulkan korban atau cedera di Kiev. Hanya saja kerusakan tetap tercatat di 2 distrik, yaitu Holosivsky dan Solomiansky. Di distrik Obukivsky, sebuah rumah tinggal hancur, seorang wanita meninggal dan 3 lainnya dilaporkan terluka. Menurut polisi, 5 gedung apartemen dan sebuah mobil rusak, sedang garasi terbakar karenanya. Di distrik Fastivsky, sebuah gudang dan bangunan luar hancur, serta kebakaran pada sebuah pusat medis turut dilaporkan. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa wilayah Donetsk terkena dampak serangan drone Rusia, tetapi belum ada informasi tentang kerusakannya. Serangan drone sehari sebelumnya. Sebelum malam yang mencekam berlangsung di Kiev, serangan lainnya pada Sabtu dini hari di Bilopilia, sebuah desa di Sumi, telah lebih dulu mengguncang Ukraina. Sebagaimana dilaporkan New York Post, sebuah drone Rusia menghantam sebuah bis, menewaskan 9 orang dan melukai 4 lainnya di kota di timur laut yang terus-menerus diserang oleh rudal, drone, dan serangan bom luncur oleh Rusia. Wali kota Yuri Zarko menjuluki hari itu sebagai Sabtu Hitam dan mendeklarasikan tanggal 17 Mei sebagai hari berkabung selama 19 hari dalam sebuah unggahan di Facebook. Berdasarkan keterangan militer setempat, pasukan Rusia melancarkan 85 serangan di beberapa desa hingga Sabtu pagi, dengan rumah, hotel, infrastruktur sipil hingga bangunan lainnya dilaporkan hancur dan rusak.
Setidaknya 5 orang lainnya juga meninggal pada hari Sabtu dalam berbagai serangan di wilayah Kharkiv dan Kherson menurut pejabat setempat. Ini bukan sekadar penembakan biasa, ini adalah kejahatan perang yang sinis, kata Kepolisian Nasional Ukraina dalam sebuah posting di aplikasi pesan Telegram. Sementara itu, kantor berita Rusia TASS yang mengutip pernyataan dari Kementerian Pertahanan menyebut pasukan mereka menyerang daerah persiapan peralatan militer Ukraina di wilayah Sumy dengan drone. Pada kesempatan berbeda, polisi Ukraina juga mengunggah foto sebuah mobil van penumpang berwarna biru tua yang hampir hancur dengan atap terlepas dan jendela pecah. Negosiasi di Istanbul yang gagal. Ketika negosiasi langsung pertama antara Rusia dan Ukraina terjadi dalam 3 tahun terakhir, langit di kota Istanbul sedang cerah-cerahnya. Sayangnya, pertemuan yang berlangsung di Istana Dolmabahce itu berakhir suram tanpa hasil signifikan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgy Tyky, berkata dalam konferensi pers Jumat sore, menyebut pihaknya sendiri siap menyetujui gencatan senjata. Adapun delegasi Rusia yang memiliki mandat terbatas, disebutnya membuat kesepakatan tak tercapai hari itu. Pihak Rusia di sisi lain dengan jelas menyatakan bahwa gencatan senjata tanpa syarat tidak masuk dalam agenda mereka. Faktanya, Rusia bersikeras agar Ukraina harus menarik pasukannya dari wilayah yang belum diduduki Rusia sepenuhnya di 4 daerah, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2022. Sebuah permintaan yang dinilai berlebihan oleh Wakil Presiden AS, J.D. Vance. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio pun skeptis. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa Amerika tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap perundingan di Turki. Sebagai tanggapan, Presiden Zelensky segera mengadakan panggilan telepon bersama Presiden Trump dan sekutu-sekutu Eropa dari Albania. Zelensky juga menyatakan keputusan Putin yang tidak hadir dalam pertemuan menunjukkan ketidakseriusannya dalam mengakhiri perang. Menjelang komunikasi Putin-Trump. Sebagaimana dibahas sebelumnya, serangan drone Rusia menjadi insiden tak terduga saat Putin dan Trump seharusnya berunding untuk membicarakan kesepakatan damai. The Moscow Times melaporkan, Presiden Amerika itu berkata bakal berbicara dengan Putin dan Volodymyr Zelensky pada hari Senin. Beberapa hari setelah pembicaraan langsung pertama antara kedua negara yang bertikai sejak awal 2022. Mengutip keterangan di Truth Social miliknya pada hari Sabtu, Trump berkata panggilannya dengan Putin akan dilakukan pada hari Senin pukul 10 pagi waktu bagian timur. Sebelumnya saat melakukan lawatan ke Timur Tengah minggu lalu, Trump sempat menawarkan diri untuk pergi ke Istanbul guna menghadiri perundingan pada hari Jumat jika Putin juga hadir, tetapi pemimpin Rusia itu akhirnya menolak tawaran tersebut. Sebagai gantinya, Putin mengirim delegasi tingkat rendah. Setelah Kremlin mengumumkan daftar delegasinya, dalam hal ini penasihat kepresidenan Vladimir Medinsky dan Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin, seorang pejabat Amerika berbicara dengan syarat anonim menyatakan bahwa Presiden Trump tidak akan hadir. Alhasil, ketidakhadiran Putin dan Trump dipandang sebagai sinyal mengecilnya harapan untuk mencapai terobosan besar dalam konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Pembicaraan kedua pemimpin yang bertikai senantiasa buntu karena sulitnya mencapai kesepakatan. Sementara permintaan Putin tetap diabaikan, Rusia tanpa ampun melancarkan berbagai serangan ke Ukraina, membuat Zelensky tak henti meminta dunia internasional memperketat sanksi.